Shalom, salam sejahtera buat jemaat Tuhan sekalian di mana saja berada. Hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan dan kita melanjutkan pelajaran kita dengan tema The Lord's Prayer atau doa Bapa kami, dan ini adalah bagian yang ke-5. Mari kita melihat teks doa Bapa kami versi Injil Matius. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah ada pada part yang ke-5, bagian yang ke-5, dan di dalam 4 bagian sebelumnya kita sudah bahas sejumlah hal. Saya mengulang kembali supaya kita mengingat apa-apa yang sudah kita bahas. Pertama adalah tempat di mana doa Bapa kami diajarkan. Yang kedua adalah latar belakang diajarkannya doa Bapa kami. Yang ketiga, perbedaan doa Bapa kami versi Injil Matius dan Injil Lukas. Yang keempat, tujuan pemberian doa Bapa kami. Yang kelima, sekilas pandang terhadap doa Bapa kami. Dan yang keenam, kita sudah bahas Bapa. Sekarang kita akan melanjutkan dengan poin kita yang ke-7, dan dalam poin yang ke-7 ini saya juga hanya akan membahas satu kata, yaitu kata kami. Nah, jikalau pada bagian sebelumnya saya mengkonsentrasikannya pada pembahasan kata Bapa secara khusus, pada bagian ini kita akan menyoroti kata kami dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami. Kita hanya akan bahas kami pada hari ini. Nah, terkait dengan kata kami ini saya ingin bahas lagi 2 hal. Pertama adalah siapakah kami yang dimaksudkan dalam doa tersebut. Pada bagian sebelumnya saya sudah jelaskan soal kebapaan Allah atau fatherhood of God, di mana Allah sebagai Bapa itu dinyatakan dalam berbagai konteks. Allah bisa disebut sebagai Bapa dalam konteks penciptaan. Allah sebagai Bapa dalam konteks pemeliharaan. Allah sebagai Bapa dalam konteks Israel. Allah sebagai Bapa dalam konteks orang-orang percaya. Dan sudah saya jelaskan bahwa di dalam konteks doa Bapa kami itu kita melihat bahwa yang dimaksudkan di sana adalah Allah sebagai Bapa dalam konteks penebusan, di mana Allah dilihat sebagai Bapa dari semua orang yang percaya kepada Yesus. Dan karena itulah maka hanya seorang yang sudah percaya Yesuslah yang layak dan yang boleh menyapa Allah sebagai Bapa. Jadi jika aku telah percaya kepada Yesus Kristus, maka aku adalah anak Allah dan aku layak memanggil Allah sebagai Bapakku. Jikalau kamu sudah percaya kepada Kristus, maka kamu adalah anak Allah dan kamu layak memanggil Allah sebagai Bapakmu. Jikalau dia sudah percaya pada Kristus, maka dia menjadi anak Allah dan dia layak menyapa Allah sebagai Bapaknya. Kalau mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka adalah anak Allah dan mereka layak memanggil Allah sebagai Bapa mereka.
Jikalau demikian saudara-saudara, maka jikalau aku, engkau, dia, dan mereka sama-sama percaya kepada Yesus Kristus, maka aku, engkau, dia, dan mereka itu sama-sama anak Allah, dan karenanya kita sama-sama layak untuk memanggil Allah sebagai Bapa kita atau Bapa kami, our Father. Maka di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kami itu dimengerti atau yang dimaksudkan dengan kami di sini itu adalah sesama orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kami di sini tidak menyangkut semua orang dari kepercayaan apa saja, tidak. Kami di sini itu berhubungan dengan orang-orang yang sudah percaya atau umat tebusan yang percaya kepada Kristus dan karenanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Di dalam kami ada aku. Tetapi selain ada aku, di dalam kami juga ada engkau. Ada dia, ada mereka. Maka aku, engkau, dia, mereka, kita semua mempunyai Bapa yang sama dan satu. Dan karenanya maka kita semua sebenarnya adalah saudara. Maka saudara-saudara, sesungguhnya doa yang Tuhan Yesus berikan ini sekaligus mengajarkan kepada kita atau kepada para muridnya, para pengikutnya tentang persaudaraan Kristen. Orang-orang percaya bisa saja berbeda satu dengan yang lain. Aku berbeda dengan engkau, engkau berbeda dengan dia, aku, engkau, dia berbeda dengan mereka. Kita mempunyai banyak perbedaan. Kita mungkin berbeda suku, bangsa, dan bahasa. Kita berbeda ras dan warna kulit. Kita berbeda jenis kelamin. Kita berbeda tradisi. Kita berbeda status sosial. Kita berbeda tingkat ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Kita banyak perbedaan. Meskipun demikian, secara rohani kita adalah saudara secara rohani. Kita adalah saudara seiman dan kita memiliki satu Bapa, yakni Allah sendiri. Pada waktu Paulus membicarakan kesatuan orang-orang percaya ini, Paulus melihat bahwa kesatuan orang percaya itu juga ditentukan karena pada waktu orang-orang percaya kepada Kristus, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Siapa yang membaptis orang percaya? Yesuslah yang membaptis orang percaya. Dibaptis pakai apa? Dibaptis pakai Roh Kudus. Itulah yang disebut baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus bukan Roh Kudus membaptis orang percaya. Baptisan Roh Kudus adalah orang percaya dibaptis oleh Yesus dan Roh Kudus dipakai untuk membaptiskan orang percaya. Lalu apa tujuannya? Orang percaya dibaptis dengan Roh Kudus. Tujuannya adalah dengan pembaptisan itu seluruh orang percaya itu dimasukkan menjadi satu tubuh di dalam Kristus, yakni tubuh Kristus, di mana masing-masing orang percaya itu akan menjadi anggota-anggota dari tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Itu berarti bahwa semua orang percaya dalam segala macam perbedaan itu disatukan di dalam Kristus melalui pembaptisan dengan Roh Kudus. Maka dalam surat 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 Paulus berkata, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini telah dibaptis itu bukan baptisan air, tapi ini adalah baptisan dengan Roh Kudus yang sudah saya jelaskan. Sekali lagi dikatakan kita semua,
baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Maka ini menunjukkan kesatuan orang percaya. Semua orang percaya dengan latar belakang berbeda, semuanya disatukan dan karenanya menjadi saudara rohani seorang akan yang lain. Di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 11 dikatakan begini, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Lalu senada dengan itu juga kepada jemaat di Galatia dikatakan begini dalam Galatia 3:28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Maka 3 ayat yang saya berikan ini itu melandaskan kasih Kristiani, persaudaraan Kristiani. Tidak peduli dengan segala macam perbedaan. Asal aku percaya Yesus, asal engkau percaya Yesus, asal dia percaya Yesus, asal mereka percaya Yesus, kita semua satu, kita semua saudara, dan kita semua mempunyai Bapa yang sama, yakni Allah. Maka kita atau kami yang muncul di dalam doa itu yang diajarkan Yesus itu sesungguhnya mengajarkan kesatuan dan persaudaraan Kristen. Saudara, dalam 3 ayat yang saya kutip tadi, kalau saudara perhatikan dengan seksama, maka saudara akan lihat bahwa 3 ayat itu memunculkan 2 bangsa, yaitu bangsa Yahudi atau orang Yahudi dengan orang Yunani. Coba perhatikan ulang 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Yahudi, Yunani. Lalu di ayat yang kedua Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Yunani, Yahudi. Lalu dalam Galatia 3:28 tadi, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Jadi Yahudi, Yunani, Yahudi, Yunani, Yunani, Yahudi. Saudara-saudara, munculnya 2 bangsa ini di dalam teks-teks ini sebenarnya bukan hanya 3 teks ini. Tapi kita bisa melihat di dalam Alkitab ada begitu banyak ayat di mana 2 bangsa atau 2 kalangan Yahudi dan Yunani ini disebutkan bersama-sama dan muncul di dalam 1 ayat. Saya berikan contoh. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yahudi, Yunani. Roma pasal 2 ayat 9-10. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Yahudi, Yunani lagi. Lalu ayat yang ke-10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Yahudi, Yunani lagi. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi, orang Yunani. Yahudi, Yunani lagi. Dalam 1 Korintus 1 ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Yahudi, Yunani. Kisah 19 ayat 10. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Yahudi, Yunani. Kisah pasal 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi dan orang Yunani. Dan
Sebenarnya masih banyak ayat lagi soal Yahudi, Yunani, Yahudi, Yunani. Nah, saudara, mengapa sampai kedua bangsa ini dimunculkan bersama-sama dan berulang-ulang, seolah-olah tidak ada bangsa lain di dunia lagi selain Yahudi dan Yunani? Jikalau Yahudi disebutkan di sana, wajar. Kenapa? Karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi janji-janji keselamatan dari Allah sejak dari para bapak bangsa sampai kepada nabi-nabi. Mereka diberikan janji-janji keselamatan. Karena itu wajarlah jika kitab suci perjanjian baru ketika berbicara hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, maka dia menyinggung bangsa Yahudi, orang Yahudi di sana. Tapi saudara, mengapa Yunani? Yunani pernah berkuasa atas dunia. Setelah kekaisaran Media Persia hancur, muncul Alexander the Great, Alexander Agung, penguasa Yunani yang hebat itu dari Makedonia, di mana dia berkuasa atas Yunani dan hampir seluruh dunia ditaklukkan di bawah Alexander Agung. Dia menaklukkan begitu banyak bangsa sampai dikatakan bahwa Alexander Agung pernah menangis di Sungai Gangga, India. Karena apa? Karena sudah tidak ada bangsa yang bisa dia taklukkan lagi. Semua negara-negara sekarang, terutama di Eropa, semuanya ada di bawah kekuasaan Yunani. Yunani begitu berkuasa. Dan pada saat Alexander Agung berkuasa atas Yunani, dia melakukan apa yang disebut sebagai Helenisasi. Helenisasi itu adalah sebuah upaya untuk meyunanikan dunia. Dunia perlu diyunanikan. Maka segala aspek itu harus diwarnai dengan apa yang berbau atau ala India, ala Yunani. Itulah sebabnya pendidikan itu Yunani. Maka kita bisa lihat sampai hari ini hampir semua cabang ilmu pendidikan di dalam ilmu-ilmu pendidikan kita, ilmu pengetahuan itu selalu akarnya dari bahasa Yunani. Psikologi dari kata psuke, bahasa Yunani artinya jiwa, dan logos artinya ilmu. Jadi psikologi itu adalah ilmu jiwa, itu bahasa Yunani. Sosiologi dari sosio itu rakyat atau umum masyarakat, dan logos itu ilmu tentang hubungan-hubungan kemasyarakatan. Filsafat dari kata philo, bahasa Yunani cinta, dan sophia itu hikmat. Jadi filosofia, cinta hikmat. Biologi dari kata bios, bahasa Yunani logos, ilmu. Jadi ilmu hayat, ilmu tentang yang hidup. Bahkan teologia itu dari kata theos, bahasa Yunani, dan logos itu ilmu. Jadi ilmu tentang Allah. Termasuk di dalamnya seluruh istilah-istilah bagi doktrin Kristen. Misalnya ada kata-kata, ada antropologi, antropos, manusia, Yunani, logos, ilmu tentang manusia. Ada hamartiologi, itu doktrin dosa, itu dari bahasa Yunani. Juga kita bisa lihat soteriologi, kristologi, dan juga istilah-istilah eskatologi sampai eskatologi. Semua itu bahasa Yunani. Maka pengetahuan dunia dikuasai oleh Yunani. Arsitektur dikuasai oleh Yunani. Maka semua bangunan-bangunan bercorak Yunani. Bahkan ketika Herodes Agung mau memugar bait Allah yang kedua pada zaman Yesus, dia membangun bait Allah dengan arsitektur Yunani. Lagu-lagu itu Yunani. Olahraga itu Yunani. Dibangunnya pertandingan-pertandingan, stadion-stadion, olimpiade asalnya dari Yunani. Tindakan-tindakan lari maraton itu dari Yunani. Karena waktu Yunani mengalahkan Persia, seorang tentara Yunani lari non-stop. Mulai dari
teluk di mana mereka bertempur, lari ke Athena hanya untuk menyampaikan kemenangan Yunani. Dia lari jarak jauh, tidak berhenti sama sekali. Di teluk itu, teluk tempat perang itu namanya teluk Maraton. Dia lari ke Athena, dari Maraton sampai ke Athena non-stop. Maka sejak hari itu, lari jarak jauh non-stop itu namanya lari maraton. Itu dari teluk Maraton, tempat di mana pasukan Yunani mengalahkan pasukan Persia. Dan yang lebih hebat adalah pengaruh bahasa Yunani. Bahasa Yunani menguasai dunia. Itulah sebabnya semua orang berbahasa Yunani. Bahasa Ibrani hanya menjadi bahasa untuk dunia agama. Tetapi bahasa Yunani itu menjadi bahasa internasional. Maka rata-rata orang itu menguasai bahasa Yunani. Lalu juga punya nama Yunani. Maka orang Israel namanya itu nama Ibrani. Tapi harus punya nama Yunani. Apalagi kalau dikaitkan dengan Aram, maka satu orang bisa punya nama 3, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Aram. Misalnya Simon itu nama Ibraninya, tapi dia punya nama Yunaninya, yaitu Petros. Lalu dia punya nama Aramnya, yaitu Kefas. Jadi Simon, Petrus, Kefas itu 3 nama dari satu orang dalam 3 bahasa. Ya. Maka kita bisa lihat juga ada orang namanya Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Punya 2 nama, ya. Kita bisa juga melihat orang di dalam bahasa Ibrani, ya, misalnya istilah Mesias Ibrani, tapi Yunaninya Kristos. Jadi Kristus ya sama dengan Mesias. Yesus itu nama Yunani, Yesus, tapi nama Ibraninya adalah Yosua. Itu artinya sama dengan Yesus. Maka ada orang pernah tanya sama saya, Pak Esra, kira-kira bisakah saya kasih nama anak saya Yesus? Oh bisa. Kalau bisa kasih nama Yosua, kenapa tidak bisa Yesus? Yehosua, Yesaya, dan Yesus, semua itu punya hubungan. Yehuda, seorang punya nama Yehuda, bahasa Ibraninya, tapi dia punya nama Yunaninya. Yehuda itu Ibraninya, Yunani itu adalah Yudas. Maka Yudas itu sama dengan Yehuda. Tapi sekarang kita dengan bangga kasih nama anak Yehuda. Tapi anti kalau kasih nama Yudas. Dia tidak tahu bahwa Yudas itu sama dengan Yehuda. Bahasa Yunani berkembang begitu luar biasa. Sampai-sampai saudara, supaya Injil bisa go internasional, maka harus ditulis di dalam bahasa internasional, yaitu bahasa Yunani. Maka biarpun Yesus bahasa ibunya adalah bahasa Arab, ya, bahasa Aramaik, misalnya ada kata Efata, itu bahasa Arab, ya, Talitakum bahasa Arab, Maranatha itu bahasa Arab. Tetapi biarpun Yesus bicara bahasa Arab, Injil atau perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Supaya apa? Supaya bisa go internasional. Bahkan perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani itu sudah ditinggalkan generasi muda karena tidak bisa berbahasa Yunani, tidak bisa berbahasa Ibrani. Maka dipandang perlu Alkitab perjanjian lama bahasa Ibrani terjemahkan ke bahasa Yunani di Alexandria, Mesir, pusat kebudayaan Yunani. Pada kira-kira 200 tahun sebelum Yesus lahir. Makanya Alkitab namanya Septuaginta. Maka dari situ kita bisa lihat Yunani telah berkuasa atas dunia ini. Yunani adalah penguasa dunia. Hampir seluruh dunia yang dikenal hari itu semuanya Yunani. Sayangnya Alexander mati muda. Karena Alexander mati muda, kerajaannya Yunani yang besar itu dibagi kepada 4 jenderalnya. Karena Alexander tidak meninggalkan keturunan pun, maka seluruh kerajaan dibagi jadi 4 kepada 4 jenderal. Sayangnya 4 jenderal ini berusaha saling menguasai, saling serang satu sama lain, sehingga itu melemahkan kekuatan Yunani. Sementara kekuatan Yunani makin turun, muncul kekuatan baru dari barat juga, yaitu Imperium Romawi. Maka dengan kemunduran Yunani, Romawi menjadi penguasa dunia. Tapi saudara, sekalipun Romawi berkuasa atas dunia secara politis,
Tapi Romawi tidak mampu menggeser Yunani dalam urusan kebudayaan. Itulah sebabnya orang Roma bahasanya adalah bahasa Latin. Orang Israel bahasanya adalah bahasa Ibrani. Tapi Yunani tetap di atas. Maka bahasa Ibrani hanya dipakai di kalangan agama. Bahasa Latin hanya dipakai di dalam kalangan politik dan hukum. Tetapi bahasa internasional tetap Yunani. Maka Yunani karena itu mencakup seluruh bangsa waktu itu. Maka Yunani dianggap sebagai perwakilan bangsa-bangsa. Jadi yang disebut Yunani bukan hanya Yunani saja. Seperti yang kita mengerti sekarang. Yunani itu mencakup seluruh dunia. Nah, seluruh dunia yang tidak mengenal Allah atau Yahweh. Bangsa yang dipilih itu adalah bangsa Yahudi, bangsa Israel. Maka Israel di sini. Israel berbeda dengan segala bangsa yang lain. Israel kontras dengan segala bangsa yang lain. Nah, siapakah wakil dari bangsa lain? Wakil dari bangsa lain itu adalah Yunani. Maka di sini ada bangsa Israel, Yahudi, dan bangsa Yunani. Maka Yahudi, Yunani, Yunani, Yahudi. Itulah sebabnya di dalam teks Alkitab kita ada begitu banyak ayat seperti saya tunjukkan tadi. Bahwa ayat itu menyinggung bangsa Yunani atau orang Yunani, orang Yahudi. Orang Yahudi, orang Yunani. Karena apa? Karena itu adalah perwakilan bangsa-bangsa di dunia. Yahudi ya Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah. Tapi seluruh bangsa yang lain diwakili oleh satu saja, yaitu Yunani. Karena itu ketika kitab suci berbicara Yunani, semua orang berdosa, baik orang Yahudi maupun Yunani. Itu bukan berarti orang Indonesia tidak berdosa. Itu bukan berarti orang India tidak berdosa. Itu bisa bukan berarti bahwa orang Eropa yang lain tidak berdosa. Karena semua itu diwakili oleh Yunani. Maka kalau dikatakan semua orang berdosa, baik Yahudi maupun Yunani, artinya apa? Artinya seluruh dunia itu berdosa. Itu maksudnya. Nah, saudara-saudara, ini menarik kalau bangsa Yunani itu dianggap sebagai bangsa yang mewakili bangsa lain. Kontrasnya dengan bangsa Yahudi. Kita perlu memahami sedikit kebudayaan Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi ini orang yang fanatiknya luar biasa. Fanatisme orang Yahudi mungkin belum dikalahkan oleh bangsa manapun di dunia. Saya kira sampai hari ini. Karena apa saudara? Bangsa Yahudi, orang Yahudi merasa mereka itu adalah pilihan Allah. Karena itu cara pandang mereka terhadap bangsa lain yang diwakili oleh Yunani itu begitu rendah. Ya. Ada semacam perasaan jijik dari Yahudi kepada Yunani atau bangsa lain. Atau orang non-Yahudi, dalam bahasa Yunaninya disebut Gentile, Latinnya Gentium. Sampai kita jingtiu yang disabu itu. Ya. Nah, bagi orang Yahudi ada semacam perasaan jijik kepada orang-orang Gentile, orang-orang non-Yahudi. Kalau seorang Yahudi ditanya, mengapa Allah menciptakan bangsa-bangsa non-Yahudi? Jawab mereka, supaya tersedia kayu api untuk api neraka. Jadi mereka percaya bangsa lain, bangsa non-Yahudi itu diciptakan hanya untuk menjadi bahan bakar neraka. Bagi seorang Yahudi, Allah cuma mencintai bangsa mereka. Dan Allah tidak mencintai bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Bagi seorang Yahudi, orang Yahudi mengatakan, hal terbaik yang kita perlu lakukan kalau ketemu ular, remukkanlah kepalanya. Dan hal terbaik yang perlu dilakukan ketika bertemu dengan orang non-Yahudi
adalah dibunuh. Itu untuk kalangan yang ekstrim. Bahkan mereka membuat peraturan untuk tidak menolong perempuan yang mau melahirkan kalau perempuan itu adalah Gentile, non-Yahudi. Kenapa? Karena dengan membantu melahirkan itu sama dengan menolong memasukkan seorang neraka ke dalam dunia. Hukum saling mengasihi, saling menolong, itu hanya berlaku di kalangan mereka saja. Kalau ada orang non-Yahudi sampai kawin dengan orang Yahudi, orang Yahudi kawin dengan non-Yahudi, maka keluarga pihak Yahudi itu melaksanakan upacara pemakaman tanpa jenazah. Melakukan upacara pemakaman atas nama si Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi yang kawin dengan orang non-Yahudi itu dianggap sudah mati. Dan haram sekali hukumnya kalau orang Yahudi sampai masuk rumah non-Yahudi. Itu haram. Apalagi kalau sampai masuk duduk makan bersama, itu haram sekali bagi orang Yahudi. Perhatikan Kisah 10 ayat 28. Dia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Keras larangannya, haram hukumnya. Itulah sebabnya Petrus sempat makan dengan sejumlah orang non-Yahudi di surat Galatia. Tapi ketika dia makan dengan orang non-Yahudi, tiba-tiba muncullah beberapa orang Yahudi. Langsung dia bersikap munafik. Seolah-olah mereka tidak bersama-sama makan bersama dengan orang non-Yahudi. Dan kemunafikan Petrus dilihat oleh Paulus. Maka Paulus menegur Petrus di muka umum. Mengapa Petrus sampai begitu? Karena Petrus ini orang Yahudi yang sekalipun memang dia mau makan dengan orang non-Yahudi, tapi secara kebudayaan yang sudah mendarah daging bagi seorang Yahudi, haram hukumnya duduk masuk rumah makan lagi dengan orang non-Yahudi. Di bait Allah memang disediakan tempat khusus untuk orang non-Yahudi, tapi ada tembok yang tingginya 3 hasta menghalangi orang Yahudi dan non-Yahudi, dan di sana mereka memberikan sebuah tulisan yang melanggar tembok ini dihukum mati. Nah, saudara-saudara, itulah tembok pemisah yang besar antara Yahudi dan Yunani, antara Yahudi dan non-Yahudi, antara Yahudi dan Gentile. Nah, saudara-saudara, bagi orang Yahudi, mereka tidak bisa disetarakan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu levelnya di bawah mereka. Seberapa jauh level seorang non-Yahudi di mata orang Yahudi? Orang Yahudi orang non-Yahudi tidak bisa dianggap sebagai sesama manusia. Tidak bisa. Yang disebut sesama manusia itu adalah sesama orang Yahudi. Kalau begitu orang non-Yahudi itu apa? Orang non-Yahudi itu bisa disetarakan dengan binatang. Dalam hal ini anjing. Maka perhatikan Matius 15, 25-26. Tetapi perempuan, ini perempuan Kanaan. Tetapi perempuan itu, ya kalau dia Kanaan bukan orang Yahudi. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Siapa anak-anak ini? Orang Yahudi. Dan melemparkannya kepada anjing. Siapa anjing? Orang non-Yahudi. Oh, kalau begitu Yesus pun menganggap orang non-Yahudi seperti anjing? Tidak. Di sini Yesus hanya mengangkat pemikiran orang Yahudi. Dia mengangkat pemikiran orang Yahudi. Karena kita lihat nanti di bagian lain, Yesus pun berurusan dengan orang-orang non-Yahudi. Toh pada akhirnya dia tolong perempuan Kanaan Sirofenesia ini. Dia berurusan dengan perempuan Samaria. Dan juga bangsa-bangsa lain, orang-orang non-Yahudi.
Di sini Yesus tidak anti terhadap non-Yahudi. Dia hanya mengungkapkan apa yang menjadi pandangan umum Yahudi, di mana orang Yahudi dianggap anak-anak, sedangkan non-Yahudi dianggap anjing. Tapi mengapa Yesus mau angkat itu? Untuk menguji iman perempuan itu. Apakah ketika sudah direndahkan sedemikian rupa, dia masih tetap bersikuku, tetap komitmen pada permintaan permohonannya? Dan wanita itu ternyata bilang bahwa anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus memuji imannya. Aku tidak pernah mendapati iman sebesar ini di antara orang Israel. Berarti Yesus memang hanya menguji. Tapi ujian Yesus itu mempergunakan pandangan umum orang Yahudi. Orang-orang Yahudi anak-anak, sedangkan non-Yahudi itu anjing. Nah saudara, bahkan pemikiran semacam ini masih sampai di awal gereja. Ketika Yesus sudah naik ke surga, lalu Injil diberitakan. Kalau saudara lihat kisah 1 ayat 8, itu agak aneh. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, oke. Yudea, oke. Samaria, ini masalah. Apalagi sampai ke ujung bumi. Dua yang terakhir, Samaria dan ujung bumi, ini menjadi masalah. Tapi karena ketaatan kepada Yesus, Injil diberitakan juga kepada bangsa Samaria. Maka Samaria terima firman. Bangsa-bangsa non-Yahudi pun itu terima firman Tuhan dan percaya. Apakah masalah beres? Tidak. Mereka memang sudah percaya. Mereka sudah terima Yesus. Tapi problemnya adalah mereka bukan Yahudi. Ini gimana? Maka terjadilah perselisihan di kalangan orang percaya pada waktu itu. Kisah 11 ayat 1-3. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain Gentile juga menerima firman Allah. Banyak bangsa lain bertobat. Ayat 2. Ketika Petrus tiba di Yerusalem. Kenapa Petrus? Karena ada orang Yahudi yang percaya melalui pemberitaan Paulus, yaitu Kornelius. Di kisah 10. Ini kisah 11. Ayat 2. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat itu Yahudi, berselisih pendapat dengan dia. Selisih pendapat dengan Petrus. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini jadi masalah. Mereka bukan senang karena ada orang Yahudi, non-Yahudi bertobat. Tapi mereka protes kepada Petrus. Kenapa engkau masuk dan makan bersama-sama orang Yahudi? Haram hukumnya. Tapi nanti setelah itu Petrus jelaskan. Penglihatan yang dia dapat di kisah 10. Yang membuat dia akhirnya dipimpin oleh Tuhan. Pergi beritakan Injil kepada Kornelius yang bukan orang Yahudi. Setelah diberi penjelasan, baru muncul pengakuan mereka di ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Baru sadar, oh ternyata kepada bangsa-bangsa lain Allah juga karuniakan pertobatan, mengaruniakan iman sehingga mereka selamat. Mereka baru sadar. Maka saudara, dari semua yang saya jelaskan ini terlihat bahwa di kalangan Yahudi dan non-Yahudi yang diwakili oleh Yunani berdiri sebuah tembok besar, tembok pemisah besar yang telah berdiri ratusan tahun lamanya. Tapi saudara-saudara, ketika Injil diberitakan kepada bangsa Samaria, percaya kepada Yesus, kepada bangsa-bangsa lain, kepada bangsa Yunani, kepada Ethiopia, kepada yang lain, semua percaya Yesus. Orang percaya Yesus anak Allah. Kalau orang Yahudi percaya Yesus, mereka anak Allah. Tapi orang Yunani percaya Yesus, mereka juga anak Allah. Berarti orang Yahudi dan orang Yunani sama-sama punya Bapa yang satu. Berarti bersaudara, bukan? Kalau begitu di dalam Kristus, semua tembok pemisah antara Yahudi, Yunani itu harus diruntuhkan.
Itulah sebabnya Galatia 3 ayat 28 tadi Paulus berkata, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu latar belakang. Maka di sini kita bisa lihat di dalam Kristus tidak ada lagi Yahudi dan Yunani. Makanya perbedaan bangsa itu menjadi tidak berarti lagi. Sudah diruntuhkan. Tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Karena pada waktu itu perbudakan masih ada. Dan ada banyak orang percaya jadi budak. Tapi juga ada sejumlah orang percaya itu adalah Tuhan. Tetapi di dalam Kristus tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki dan perempuan. Karena memang ada perbedaan juga antara laki dan perempuan. Seperti saya jelaskan pada minggu sebelumnya. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya, di dalam Kristus Yesus semua Yahudi dan non-Yahudi bersatu. Tembok pemisah itu hancur. Ini dibicarakan khusus di dalam surat Efesus pasal 2. Mari kita lihat Efesus 2. Karena dialah damai sejahtera kita. Yesuslah damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Kedua pihaknya apa? Yahudi, Yunani. Yahudi, non-Yahudi. Mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merobohkan tembok pemisah. Apa tembok pemisahnya? Yang saya jelaskan panjang lebar tadi itu. Yaitu perseteruan. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia menciptakan keduanya. Keduanya Yahudi, Yunani. Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Untuk memperdamaikan keduanya, Yahudi dan Yunani. Di dalam satu tubuh, tubuh Kristus. Dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Yang jauh yang mana? Yang non-Yahudi. Karena kelihatannya sebelum itu jauh dari anugerah. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Dekat yang mana? Yang Yahudi. Karena dekat sekali dengan Mesias. Janji-janji keselamatan. Ayat 18. Karena oleh dia, oleh Yesus, kita kedua pihak. Yahudi, Yunani. Dalam satu roh. Beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga. Dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, saudara-saudara. Berarti dengan diruntuhkannya semua tembok itu. Sekarang kita keluarga. Tadinya Yahudi rasa jijik terhadap Yunani. Yahudi rasa mustahil bisa masuk rumah orang non-Yahudi. Makan dengan orang Yahudi. Tapi sekarang Yahudi dan Yunani itu keluarga. Keluarga Allah. Kenapa keluarga? Karena satu Bapa yaitu Allah. Maka mereka bersaudara. Mereka berkeluarga. Inilah persaudaraan Kristen. Tidak peduli dari bangsa manapun, dari kebudayaan manapun, apapun jenis kelaminnya, apapun status sosialnya, bagaimanapun tingkat pendidikan dan ekonominya, semua perbedaan itu menjadi tidak berarti ketika semuanya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dan dengan demikian mereka adalah saudara di dalam Kristus dengan Allah sebagai Bapa mereka. Si Levi Smith mengatakan begini. Tuhan bukan hak milik perseorangan. Tuhan adalah kepunyaan setiap orang. Dia bukan Tuhanku sendiri. Dan dia bukan hanya Tuhan saudara. Dia Tuhan kita bersama. Dia bukan Bapak bangsa Yahudi. Dia bukan Bapak bangsa Yunani. Dia Bapak kita. Dia bukan dari timur dan bukan dari barat. Dia Tuhan dan Bapa kita bersama. Saudara, tadi saya jelaskan. Karena perbudakan masih ada.
Maka ada budak Kristen, tapi ada tuan Kristen. Pada tahap seperti itu, Paulus tidak menabrak tembok besar perbudakan untuk menghentikan perbudakan. Belum saatnya. Tapi Paulus memberikan nasihat supaya walaupun perbudakan ada orang Kristen yang tuan, ada orang Kristen yang budak. Tapi bagaimana sekarang seorang tuan Kristen memperlakukan budaknya, hambanya. Dan seorang budak atau hamba Kristen bersikap kepada tuan. Maka dibilang, hai hamba-hamba, tunduklah kepada tuanmu. Dan hai tuan-tuan, hormatilah hamba-hamba, budak-budak. Nah, di dalam salah satu nasihat dalam relasi tuan dan budak atau hamba ini, Paulus berkata begini, 1 Timotius 6, 1-2. Semua orang yang menanggung beban perbudakan, maksudnya para budak, hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapatkan segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Kalau semua budak Kristen memberontak, itu akan dianggap ini orang Kristen ini kan baru memulai kekristenan. Ini kekristenan ini ajaran apa ini? Agama apa kok mengajar orang memberontak terhadap tuan-tuannya? Makanya dibilang nasihat, hei hamba-hamba, ya hormat Tuhan supaya ajaran kita tuh jangan dihujat. Terus ayat 2. Jika tuan mereka seorang percaya, berarti majikannya orang percaya. Janganlah ia kurang disegani. Karena bersaudara di dalam Kristus. Berarti antara tuan dan budak itu bersaudara. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena tuan yang menerima berkat pelayanan mereka itu ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Berarti saudara, antara tuan dan budak ada beda status sosial. Tapi di hadapan Tuhan mereka adalah saudara. Karena apa? Karena punya Bapa yang sama. Jadi sekali lagi saudara, doa yang Tuhan Yesus ajarkan ini sebenarnya hendak menumbuhkan di dalam hati setiap orang percaya bahwa sesungguhnya semua orang percaya adalah sebuah keluarga rohani yang tidak dibatasi dengan batasan-batasan yang sudah saya sebutkan tadi. E. Edwards mengatakan begini, dalam doa kita menyapa Dia sebagai Bapa kami. Dalam doa kita mengarahkan pikiran kita kepada Dia yang ada di atas kita. Dalam doa kita mengaku bahwa kita adalah satu keluarga. Si Levi Smith, tak mungkin ada persekutuan dengan Bapa yang kudus tanpa persekutuan dengan orang-orang. Jiwa dari kedua hal ini berhubungan erat. Siapa yang ingin mengatakan Bapa, terlebih dahulu harus belajar mengatakan Bapa kami. Siapa yang menemukan Tuhan juga menemukan anak-anaknya. Siapa yang datang kepada Tuhan tidak hanya menemukan sorga, tetapi juga dunia. Siapa yang mempunyai Bapa itu juga mempunyai keluarganya. Orang-orang yang berdoa itu menemukan dua persekutuan, yang tegak lurus menuju Tuhan dan yang mendatar di atas dunia menuju manusia. Maka di balik kata kami dalam doa itu terletak persekutuan Kristen, persaudaraan Kristen, persatuan Kristen. Sayangnya hari ini kita melihat ada banyak orang Kristen tidak melihat sesama Kristennya sebagai saudara, anak satu Bapa. Kenapa? Karena banyak perbedaan juga. Itulah sebabnya banyak anak Tuhan terpisah, terpecah-pecah hanya karena merek gereja yang berbeda. Hanya karena denominasi gereja yang berbeda. Hanya karena paham teologi yang berbeda. Hanya karena tradisi gereja berbeda. Hanya karena liturgi gereja berbeda. Orang menjadi terpisah satu dengan yang lain. Dan mereka tidak lagi melihat orang lain, gereja lain,
denominasi lain. Mereka tidak lagi melihat sebagai sesama saudara, keluarga, tapi yang lain dilihat sebagai musuh, sebagai saingan, sebagai kompetitor yang harus disingkirkan dan dijegal. Atau bahkan dilihat sebagai orang tidak percaya. Mereka tidak punya tempat dalam hati mereka untuk mereka yang berbeda dengan mereka, sekalipun sama-sama orang percaya. Maka ada banyak orang Protestan melihat orang GBI bukan sebagai saudara. Ada banyak orang GBI melihat orang-orang HKBP bukan saudara. Ada banyak orang HKBP melihat orang GPDI bukan saudara. Ada banyak orang GPDI melihat orang Gemit misalnya bukan saudara. Ada banyak orang Gemit tidak melihat GKIN sebagai saudara. Ada banyak orang GKIN tidak melihat gereja-gereja misalnya Isa Al-Masih sebagai saudara. Kenapa? Karena banyak perbedaan di antara kita. Tapi apakah perbedaan-perbedaan itu layak membuat kita melihat sesama orang percaya bukan sebagai saudara? Dalam sebuah pelayanan ke Sumba, saya dan beberapa teman, kami menginap di rumah seorang kenalan yang memang baru kenal. Yang di Sumba itu mayoritas adalah GKS, Gereja Kristen Sumba. Gereja Kristen Sumba itu memang punya relasi yang bagus dengan di Kupang sini, Gereja Gemit, Gereja Masehi Injil di Timur. Sama-sama berada di lingkup PGI. Setelah itu kami duduk, beliau bertanya, dari GKS? Bukan Bapak. Kalau begitu Gemit? Bukan Bapak. Oh, GKS juga bukan, Gemit juga bukan. Tapi masih PGI kan? Bukan Bapak. Karena GKIN tidak dibawa PGI, tapi dibawa PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja Injili Indonesia. Beberapa saat ini baru sinode GKIN mengurus keanggotaan di PGI, tapi pada waktu itu belum. Jadi GKS tidak, Gemit tidak, tapi PGI kan tidak juga. Lalu dia bilang, ya memang kita ini terlalu banyak bidat. Saudara tahu bidat itu apa? Ajaran sesat. Ya. Kalau begitu pemikirannya, kalau bukan GKS, bukan Gemit, bukan PGI, bidat. Berapa banyak orang mempunyai pemikiran seperti ini? Itulah sebabnya gereja yang satu tidak bisa bersekutu dengan gereja yang lain. Hanya karena perbedaan-perbedaan, belum lagi perbedaan aliran teologi, perbedaan liturgi, maka terjadi hina menghina satu sama lain. Kalau masuk ke gereja-gereja Protestan yang menyanyinya harus berdiri lurus, hormat bagi Allah Bapa, itu tidak boleh ada satu jarum pun jatuh. Begitu jatuh kedengaran. Karena hening sekali. Ya. Beberapa orang masuk ikut kebaktian. Ini gereja tidak punya Roh Kudus. Tapi begitu ada orang-orang Protestan masuk kepada gereja-gereja karismatik misalnya, yang menyanyi sampai bertepuk tangan. Oh yes, yes. Mereka bilang, ini apa? Ini beribadah atau senam? Ya, ini bukan Roh Kudus tapi roh kuda. Terlalu banyak hal semacam itu. Membuat kita tidak bisa melihat yang lain sebagai keluarga. Saya berikan catatan sini. Perbedaan ini dalam yang saya maksudkan bukan perbedaan yang fundamental. Kalau perbedaan yang fundamental itu menyangkut ajaran dasar. Misalnya saya percaya Allah Tritunggal, kamu tidak percaya Allah Tritunggal. Itu mendasar sekali. Kalau itu mendasar, kamu bukan saudaraku. Saudara seiman tidak, karena imannya berbeda.
Kita dengan saksi Yehova itu tidak seiman. Sementara kita percaya Yesus Kristus Tuhan Allah setinggi-tingginya, saksi Yehova percaya bahwa Yesus hanya penghulu malaikat. Saksi Yehova percaya bahwa Yesus itu dicipta, sedangkan kita percaya Yesus mencipta. Kita percaya Roh Kudus adalah pribadi. Saksi Yehova tidak percaya Roh Kudus pribadi. Roh Kudus hanya semacam tenaga aktif Allah seperti listrik. Sementara kita percaya doktrin Tritunggal adalah ajaran kitab suci. Saksi Yehova menganggap itu adalah hasil adopsi dari kebudayaan kafir masa lampau. Apakah kita saudara seiman dengan saksi Yehova? No. Kalau saya terima Alkitab sebagai firman Allah dan kamu tidak menerima itu, kita mempunyai iman yang berbeda. Kalau saya percaya Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan, dan kamu percaya bahwa di dalam agama di dunia ini jalan apa saja, agama apa saja pasti bisa selamat, iman kita berbeda. Maka kau bukan saudaraku, aku bukan saudaramu. Tapi kalau aku percaya semua itu, yang dasar-dasar aku percaya, kau pun percaya, kita cuma beda liturgi, kita cuma beda pemahaman, penafsiran pada hal-hal yang tidak fundamen. Kita punya perbedaan dalam cara baptisan. Kau mau selam, aku mau percik. Kita hanya punya perbedaan dalam masalah liturgi. Kamu senang lompat-lompat, saya senang yang tenang-tenang. Kita hanya punya perbedaan dalam perjamuan. Apakah 3 kali, 4 kali? Kita hanya punya perbedaan dalam doktrin eskatologi. Apakah kamu percaya kerajaan 1000 tahun terjadi sebelum Yesus atau setelah Yesus? Atau bahkan sekarang ini kerajaan 1000 tahun. Seperti pandangan premil, amil, dan postmil. Apakah kita punya pandangan berbeda soal apakah the Great Tribulation, masa aniaya besar, terjadi sebelum pengangkatan atau setelah pengangkatan? Apakah ada rapture atau tidak? Jikalau perbedaannya hanya dalam doktrin-doktrin seperti itu, tapi dia percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Dia percaya Alkitab firman Allah, dia percaya Allah Tritunggal, dia percaya selamat karena iman. Dalam doktrin dasar tidak ada perbedaan. Tidak peduli kamu punya paham teologi seperti apapun. Aku Calvinis, kamu Arminian. Kau saudaraku, aku saudaramu. Seharusnya begitu. Persaudaraan Kristen harus meruntuhkan semua tembok yang memisahkannya. Alexander McLaren bilang begini, betapa kita tergoda untuk melupakan persaudaraan kita dalam permusuhan pribadi, kesombongan dan kepentingan diri sendiri, bersaing dengan orang lain. Perbedaan pendapat kita yang timbul dari perbedaan ras, pendidikan, pekerjaan, bangsa membuat kita terpisah. Perbedaan kekayaan dan posisi membuat kita asing terhadap yang lain. Perbedaan doktrin kita tentang kekristenan sering memisahkan dan membuat kita sakit hati. Tetapi apakah semua perbedaan ini tidak hancur ketika kita mengatakan Bapa kami? Wow, di balik 2 kata ini, Bapa kami, bahkan 1 kata Bapa kami, ada kekayaan persaudaraan Kristen di dalamnya. Doa Bapa kami mengajar kita bahwa sesungguhnya kita bersaudara dan seharusnya sebagai saudara saling mengasihi. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau kita saudara, kita harus saling mengasihi, tidak peduli modelmu bagaimana, asal kau percaya Yesus sama dengan aku. Di dalam dasar kekristenan, kaulah saudaraku. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Joseph Benson.
Kita di sini diarahkan untuk memanggilnya Bapa kami dalam bentuk jamak. Dan bahkan dalam doa pribadi. Untuk mengingatkan kita bahwa kita semua bersaudara. Dan bahwa kita harus mencintai satu sama lain dengan hati yang murni dan sungguh-sungguh. Dan ada Faget mengatakan kalimat pendek tapi bagus. Ketika iman berkata Bapa, kasih berkata kami. Bapa kami. Karena iman dia Bapa. Tapi karena kasih maka kita, engkau dan aku jadi kami. Karena itu setiap orang yang mau berdoa Bapa kami harus memikirkan ini. Harus menerima kenyataan bahwa ada banyak saudara yang tidak sama dengan kita. Tidak sama pemikiran. Saya sekali lagi tekankan. Saya kecualikan ini dengan ajaran-ajaran sesat. Ya, kalau ajaran sesat, saya melawan ajaran sesat. Saya menentang ajaran sesat. Pada waktu saya menghadapi ajaran sesat dari pendeta tertentu, ada banyak orang Kristen bodoh yang mengatakan, kenapa sesama hamba Tuhan bertengkar? Sesama hamba Tuhan dari mana? Kalau ajarannya sesat, dia bukan hamba Tuhan, dia hamba iblis. Karena ajaran sesat datang dari iblis. Tapi kalau itu perbedaan yang bukan fundamen, dia anak Tuhan, saya anak Tuhan, dia anak Allah, saya anak Allah. Hanya kita beda penafsiran. Menghadapi orang seperti itu, diskusinya, saya tetap melihatnya sebagai saudara. Beda dengan seorang penyesat atau nabi palsu. Tapi sepanjang itu tidak fundamen, marilah belajar untuk menerima pandangan orang lain. Walaupun kita tidak mengakui kebenaran, pandangannya tidak kita terima, penafsirannya tidak kita terima. Tapi bukankah orangnya adalah saudara di dalam Kristus? Di Inggris, pada satu ketika, sebuah gereja dilayani atau berhubungan dengan dua orang besar di dalamnya. Satu adalah George Whitefield dan satu adalah John Wesley. Kalau saudara belajar teologi, saudara pasti ketemu dua orang ini, George Whitefield dan John Wesley. Nah, mereka berdua bersahabat, melayani bersama, tapi rupanya dalam urusan pandangan teologi mereka berbeda. Karena George Whitefield memegang paham Calvinisme. Sedangkan John Wesley itu menentang Calvinisme dan menerima doktrin-doktrin Arminian. Terlalu panjang untuk saya jelaskan perbedaan Calvinis dan Arminian. Tapi pokoknya yang penting berbeda, bukan hanya berbeda, bertentangan. Dan ini adalah dua kekuatan teologi, dua raksasa teologi yang berbenturan sudah ratusan tahun. George Whitefield seorang Calvinis. John Wesley seorang Arminian. Tapi dalam pelayanan mereka sering pelayanan ke berbagai tempat. Sementara yang seorang pergi, yang seorang tinggal untuk di gereja. Maka John Wesley pergi berkhotbah keliling ke berbagai daerah. Gereja ditangani oleh George Whitefield. Ketika Wesley pulang, seluruh jemaat jadi Calvinis. Giliran muter lagi. Whitefield yang pergi, Wesley yang di dalam. Begitu Whitefield pulang, semua orang sudah jadi Arminian. Terus seperti itu. Dan tidak jarang kedua tokoh ini bertentangan di dalam pandangan teologi yang sangat keras. George Whitefield mati duluan. Dan yang menarik, yang memakamkannya adalah John Wesley. Dan pada waktu upacara penguburannya, John Wesley berdiri dan berkata, kalau ada musuh besar di dalam teologi aku, itu adalah George Whitefield. Tapi kalau ada sahabat terbaik dalam Kristus, itu adalah George Whitefield. Kalau ada seorang saudara terbaik di dalam Kristus, itu adalah George Whitefield. Selamat jalan musuh besarku, selamat jalan saudaraku,
Sampai jumpa di pangkuan Bapa surgawi. Dalam teologi bisa bermusuhan. Tapi apakah persaudaraan Kristen tetap jalan? Apakah persekutuan Kristen tetap jalan? Ketika iman membuat kita memanggil Bapa, kasih harus berkata, kami, Bapa kami. Luar biasa bukan? Ini yang saya bilang harta karun Kristen ada di dalam doa Bapa kami. Sekarang yang kedua. Yang kedua dari kata kami. Makna penggunaan kata kami dalam doa tersebut. Jadi sekalipun kata kami ini mengajarkan persekutuan Kristen, tapi kata kami ini kan muncul dalam doa. Berarti itu harus ada relevansinya dengan doa. Nah, saudara-saudara, apa pentingnya kata kami ini dimunculkan di dalam doa yang Yesus ajarkan? Di bagian pertama dalam seri ini, saya mengajar tentang kritik Tuhan Yesus terhadap praktek doa orang Yahudi. Salah satu praktek doa orang Yahudi yang dikritik oleh Yesus adalah mereka suka mencari pujian lewat doa. Maka mereka sering berdoa di tempat-tempat umum, di pinggir-pinggir jalan, di tikungan-tikungan jalan, supaya dilihat orang bahwa mereka berdoa. Mereka mengambil bagi mereka semacam kemuliaan dalam doa-doa mereka. Tuhan Yesus protes itu. Jangan seperti mereka yang berdoa dengan motivasi yang salah, yang suka di pinggir-pinggir jalan, di tikungan-tikungan jalan, di tempat umum supaya dipuji orang. Kalau begitu berdoa bagaimana? Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di sorga, di tempat tersembunyi. Masuklah ke dalam kamarmu, berdoa. Saya sebelumnya sudah berkata bahwa ini bukan berarti doa di tempat umum salah. Kalau ada KKR di lapangan, ya tentu tidak bisa berdoa di kamar. Tapi maksudnya ini adalah bahwa doa itu mesti dengan motivasi yang benar. Tapi bagaimanapun juga di sini dikatakan masuklah ke dalam kamarmu. Kata kamar di sini dari bahasa Yunani tamion. Dan tamion ini itu berarti ruangan kecil segi 4 yang biasanya itu kamar pribadi. Makanya dalam Basic Bible English diterjemahkan private room. Ruangan pribadi. Masuk dalam ruangan pribadi. Ini memberikan kesan bahwa dengan masuk ke dalam tamion itu, maka itu ruangan pribadi, maka hanya tinggal berhadap-hadapan si pendoa dan Allah. Si pendoa dan Tuhan. Tidak ada orang lain di sana, hanya dua pihak berhadap-hadapan. Jikalau saya masuk ke dalam private room saya, lalu saya mau berdoa kepada Allah, ya berarti di sana ada Allah, di sini ada aku. Hanya aku dan Allah berhadap-hadapan. Tidak ada orang lain di sana. Makanya dalam Contemporary English Version diterjemahkan, when you pray, go into a room alone. Ketika kamu pergi atau masuk ke dalam kamarmu sendirian. Kalau dalam tamion itu hanya tinggal si pendoa berhadapan dengan Allah. Di sini, di dalam kamar ini ada aku. Di sana ada Allah. Dan aku mau berdoa kepada Allah. Dia itu Bapa, aku anak. Bagaimana aku memanggil dia? Bapa. Bapa apa? Tidak ada orang lain. Hanya kau dan Allah. Kau panggil Bapa apa? Bapakku. Masuk akal. Bapakku. Itulah sebabnya. Lihat kembali Matius 6 ayat 6. Yesus juga bilang, ya, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapakmu. Maka Bapakmu berarti memang hanya engkau dan Bapak sendirian. Makanya Bapakmu. Tapi anehnya, setelah mengatakan itu, Yesus mengajar doa.
Dan ternyata dalam doa yang Yesus ajarkan, tidak ada ku atau aku di situ. Semuanya jamak. Pasal 6, 9-13 doa Bapa kami. Lihat. Bapa kami. Ayat 11. Berikanlah kami. Terus. Makanan kami. Ampuni kami. Kesalahan kami. Seperti kami. Bersalah kepada kami. Jangan membawa kami. Terus. Lepaskanlah kami. Kami. Tidak muncul kata aku sama sekali. Kalau begitu, mengapa dalam doa Bapa kami ini, dalam doa yang Yesus ajarkan ini, muncul kami begitu banyak dan meniadakan aku di sana? Ini mempunyai makna apa bagi kita? Pertama, ini mengajarkan kepada kita untuk tidak berdoa secara egois. Ajar kita untuk berdoa secara tidak egois. Yesus ingin katakan bahwa dengan masuknya seorang ke Tamion, orang itu memang hanya berhadapan dengan Allah. Tapi itu tidak berarti bahwa Allah hanya milik orang itu. Allah adalah Bapa bagi semua anak-anaknya. Karenanya walaupun seorang anak telah mengunci kamarnya, berada dalam private roomnya, tapi dia tidak bisa mengunci Allah hanya untuk dirinya sendiri. Dalam Pulpit Commentary dikatakan begini, meskipun doa di sini diberikan dengan referensi khusus untuk berdoa sendirian di ayat 6, ayat tadi kita sudah lihat. Orang percaya harus segera diingatkan bahwa dia terhubung secara rohani dengan banyak orang lain yang memiliki kebutuhan yang sama seperti diri sendiri. Nah, Allah milik bersama. Dia adalah Bapa kami. Maka janganlah datang kepada Dia dengan sifat egois kita. Semua egoisme kita harus dibuang ketika kita menghadap Allah di dalam doa. Perhatikan kata-kata Barclay. Doa Bapa kami tidak mengajar kita untuk berdoa Bapakku, melainkan Bapa kami. Kalau kita perhatikan maka kita temukan satu hal yang penting, yaitu bahwa di dalam doa Bapa kami itu tidak terdapat kata-kata aku, padaku, bagiku, dan untukku. Memang benarlah kalau dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyingkirkan kata-kata itu dan menggantinya dengan kata-kata kami, pada kami, bagi kami, dan untuk kami. Allah bukanlah milik seseorang secara eksklusif. Ungkapan Bapa kami dengan jelas dan tegas menghilangkan egoisme dan kepentingan diri seorang pribadi. Doa ini menyingkirkan egoisme kita. Slevin Smith, siapa yang sungguh-sungguh hendak belajar doa Bapa kami, dia harus rela meniadakan keakuannya. Dalam doa Bapa kami, keakuan kita dengan segala hak dan keinginannya sudah disalibkan. Egoisme dalam doa sering terlihat dari kenyataan bahwa kita ada banyak di antara kita yang meminta apa yang menjadi keinginan, kebutuhan kita kepada Tuhan tanpa mempertimbangkan keinginan atau kebutuhan saudara-saudara kita. Tidak peduli apa yang akan dialami oleh orang lain sebagai akibat dari permohonan kita. Dan yang penting adalah memohon dan mengharapkan. Yang penting bagi kita adalah memohon dan mengharapkan Allah mengabulkan permohonan kita. Doa-doa sering menjadi doa yang egois. Seperti pernah saya ceritakan dalam ceritanya Tony de Mello, menceritakan 3 orang rebutan tanah. Ada orang India, orang Arab, dan orang Yahudi. Mereka rebutan tanah sampai bertikai satu sama lain. Bertikai satu sama lain, siapa yang dapatkan tanah ini. Nah, saking panasnya pertikaian itu, mereka bawa urusan tanah itu kepada Tuhan. Maka orang India berdoa, Tuhan, Engkau lihat betapa tamaknya si Arab ini, musnahkan dia ya Tuhan. Tapi begitu si Arab mendengar si India berdoa minta musnahkan, lalu si Arab pun berdoa, Tuhan, jangan dengar doanya,
Tuhan dialah penjahatnya, habisi dia ya Tuhan. Jadi Arab minta Tuhan musnahkan. Kalau India minta Tuhan musnahkan Arab, Arab minta Tuhan binasakan India. Lalu orang Yahudi bilang, Tuhan, aku tidak minta apa-apa Tuhan. Aku hanya minta satu hal, kabulkanlah permohonan kedua saudaraku ini. Kabulkanlah. Kalau Tuhan mengabulkan, maka Tuhan akan membinasakan Arab. Tuhan akan menghancurkan si India. Dua orang itu sudah Tuhan binasakan dan hancurkan. Sekarang tinggal Yahudi. Maka tanah itu jadi milik Yahudi. Selesai. Kelihatannya doanya begitu tulus. Aku tidak minta apa-apa Tuhan. Kabulkanlah permohonan dua saudaraku. Tapi di sana ada egoisme yang sangat besar. Berapa banyak doa kita seperti itu. Kita minta kepada Tuhan tanpa mempedulikan apa jadinya orang lain. Coba, kalau cuaca lagi panas sekali, Tuhan kirimkanlah hujan, kalau bisa hujan 1 bulan. Pada waktu saudara minta hujan 1 bulan, pernahkah berpikir bagaimana tukang es masih bisa laris esnya? Dan dari mana penghasilannya? Jikalau cuaca hujan lalu saudara bilang, Tuhan singkirkanlah hujan-hujan, kalau bisa tidak perlu hujan lagi, panas saja. Apakah saudara pikir tukang payung dan tukang jas hujan? Jikalau kamu berdoa itu sebuah kemenangan, apakah tercakup dalam pikiranmu bagaimana dengan mereka yang kalah kalau Tuhan mengabulkan permohonan? Saya baca dalam buku Tony de Mello, setelah perang dunia kedua lewat, seorang ibu berdoa, kita bersyukur kepada Allah karena Allah menjawab doa-doa kita sehingga tidak ada satu bom pun yang jatuh di tempat kita. Bomnya jatuh di tempat-tempat sekeliling kita. Kamu bersyukur karena bom tidak jatuh di tempatmu. Tapi bagaimana, apakah pikiranmu tercakup dengan bom yang terjadi di sekitarmu? Seringkali kita berdoa secara egois. Terlalu sering kita meminta apa yang menjadi kebutuhan kita tanpa peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Dan itulah doa yang egois. Kita perlu hikmat bijaksana dari Tuhan untuk berdoa bagi permohonan-permohonan kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi pada saat yang bersamaan berdoa juga agar pemenuhan kebutuhan kita atau pengabulan doa kita itu tidak mengorbankan orang lain. Seorang anak ikut lomba balap. Babak penyisihan, ini balap-balapan ini ya. Babak penyisihan lewat. Sisa final 5 peserta. Pada waktu pertandingan mau mulai, semua peserta sudah siap. Ada satu anak yang tidak muncul. Tunggu agak lama, akhirnya dia datang. Begitu dia datang, dia main. Dan ternyata dia keluar sebagai pemenangnya. Begitu dia keluar sebagai pemenangnya, sebelum menyerahkan hadiahnya, seorang pengurus bertanya kepada dia, kamu menang. Pasti tadi kamu hilang itu karena kamu berdoa supaya menang kan? Dia bilang, tidak. Saya tidak berdoa untuk kemenangan. Rasanya tidak adil, saya minta kepada Tuhan memenangkan saya dan mengalahkan teman-teman saya. Lah, terus apa yang kamu minta? Saya cuma minta Tuhan, ya, semua terserah Tuhan. Kalau saya menang, tolonglah teman-teman saya jangan menangis. Dan kalau teman saya yang menang, tolonglah saya supaya jangan menangis. Wow. Dia berdoa supaya dia menang. Tapi pada saat berdoa supaya menang, dia ingat juga teman-teman yang kalah. Maka kalau saya menang, tolonglah teman-teman supaya jangan menangis. Tapi Tuhan bisa tidak mengabulkan permohonannya dan membuat teman-temannya menangis. Kalau teman-temannya yang menang, kalau teman-temannya yang menang, tolonglah aku supaya tidak menangis. Wow, itu doa yang sangat-sangat tidak egois. Doa yang membuang egoisme. Bagaimana dengan doa-doamu? Kedua, ini mengajarkan kepada kita untuk berdoa juga
bagi saudara kita yang lain. Ini masih berhubungan dengan poin soal keegoisan. Keegoisan bisa diwujudkan juga dengan cara kita tidak peduli terhadap orang lain, atau kebutuhan orang lain, kesulitan orang lain. Saudara-saudara kita. Seorang aku biasanya ingin berdoa, mengemukakan kepada Tuhan segala hal yang berkaitan dengan diriku, dan tidak peduli apa yang berkaitan dengan orang lain. Bagiku, yang penting adalah diriku sendiri dan segala hal yang berkaitan dengan aku. Dan tidak ada tempat di dalam doa-doaku bagi engkau, bagi dia, atau bagi mereka. Yang kudoakan adalah kesehatanku, tanpa peduli dengan kesehatanmu, kesehatan dia, atau kesehatan mereka. Yang penting bagiku, aku minta berdoa untuk pekerjaanku. Itu yang penting. Tanpa peduli dengan pekerjaanmu, pekerjaan dia, atau pekerjaan mereka. Aku berdoa minta makananku, tapi tidak peduli dengan makananmu, makanan dia, makanan mereka. Aku berdoa untuk bisnisku, tapi tidak peduli bisnismu, bisnis dia, atau bisnis mereka. Aku berdoa untuk keberhasilanku, tanpa peduli dengan keberhasilanmu, keberhasilan dia, keberhasilan mereka. Kadang aku memang menyebutkan orang lain dalam doaku, tapi itu pun karena berhubungan dengan diriku. Aku berdoa untuk istriku, aku berdoa untuk suamiku, aku berdoa untuk pacarku, aku berdoa untuk anakku, aku berdoa untuk orang tuaku. Banyak orang disebutkan, tetapi karena itu berhubungan denganku. Karena kalau ada apa-apa dengan mereka, aku yang susah, aku yang sengsara. Tapi kalau kamu tidak berhubungan dengan aku, tidak ada ngaruhnya bagi hidupku. Mengapa aku harus berdoa untukmu? Semua itu membuktikan bahwa aku sangat egois. Aku memonopoli Allah dalam doa demi kepentinganku sendiri. Tapi syukur Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, supaya kita dapat membuang kepentingan diri sendiri dan mengingat bahwa selain aku ada engkau, ada dia, ada mereka yang sama-sama itu anak dari satu Bapa. Henry bilang, Bapa kita atau Bapa kami. Ini mengisyaratkan bahwa kita harus berdoa bukan saja sendirian dan bagi diri kita sendiri, melainkan juga dengan dan bagi orang lain. Sebab kita saling bersaudara, dipanggil untuk bersekutu satu dengan yang lain. Ini tidak berarti kita tidak boleh berdoa Bapakku. Tentu boleh. Karena dia jugalah Bapa pribadi. Tapi kalau melulu hanya ku, maka kita telah menjadi egois. Ellicott berkata, kata-kata Bapa kami bukan suatu bentuk yang mengecualikan penggunaan Bapakku yang lebih pribadi dalam doa yang menyendiri. Tapi kata-kata itu adalah kesaksian terus-menerus bahwa bahkan pada saat kita harus ingat bahwa hak kita untuk menggunakan nama itu bukan hak istimewa khusus milik kita, tapi adalah milik bersama setiap anggota dari keluarga Allah. Saudara-saudara, Paulus pernah minta didoakan. 1 Tesalonika 2 ayat 5. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sementara Paulus minta didoakan, dia sendiri berdoa bagi banyak orang. Dia menyertakan begitu banyak orang di dalam doa-doanya. Ada tempat di hatinya, ada tempat dalam doanya untuk jemaat-jemaatnya. Karena itu kepada jemaat di Roma dikatakan begini, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Kepada jemaat di Efesus dia berdoa, Efesus 1:16-17, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar.
Kepada jemaat di Filipi dia berdoa, Filipi 1 ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Kepada jemaat di Tesalonika dia berdoa, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua menyebut kamu dalam doa kami. Jadi Paulus minta didoakan, tapi pada saat yang sama dia sendiri berdoa bagi banyak orang. Dia tidak egois. Ada banyak orang yang rajin berdoa hanya untuk diri sendiri, atau rajin minta didoakan. Tapi pernah atau serajin kamu minta didoakan, apakah serajin itu juga kamu mendoakan orang lain? Pikirkan ini. Jika tidak, kamu egois. Pernahkah saudara berdoa untuk para sopir tukang ojek supaya dilindungi dari kecelakaan? Pernahkah saudara berdoa untuk para guru supaya bisa mengajar dengan baik dan benar? Pernahkah saudara berdoa untuk para dokter, para tenaga kesehatan supaya bisa bekerja dengan baik dan dilindungi juga dari bahaya? Pernahkah saudara berdoa untuk polisi, hakim, pengacara, penegak hukum lainnya supaya bertindak adil? Pernahkah saudara berdoa untuk orang-orang yang belum pernah dengar Injil? Pernahkah berdoa untuk petani di sawah, nelayan di laut? Pernahkah berdoa supaya para pelacur bertobat? Pernahkah berdoa supaya para bandar narkoba itu bertobat? Pernahkah berdoa untuk para mahasiswa teologi supaya studi dengan baik? Pernahkah berdoa untuk para hamba Tuhan? Pernahkah berdoa untuk para pengkhotbah? Kemarin di dalam kelas Esra Soru Bible Class yang saya ajar, saya mengajar mata kuliah homiletika, ilmu berkhotbah. Dan kami belajar sejarah khotbah mulai dari era para rasul sampai zaman modern. Saya menampilkan tokoh-tokoh pengkhotbah pada setiap zaman. Ya, setelah itu saya bagi mereka para mahasiswa di dalam kelompok dan diskusikan apa kelebihan pengkhotbah masa lalu yang tidak ada di dalam pengkhotbah masa kini, dan diskusi memberikan banyak pandangan. Ya, lalu saya minta mereka sebutkan 3 pengkhotbah yang menurut kamu itu pengkhotbah yang baik, dan berikan apa yang menjadi kelebihannya, dan banyak pendapat diberikan. Sampai kami semua sadar setelah melihat sejarah khotbah masa lampau dibandingkan dengan para pengkhotbah sekarang, kita sadar sementara ada krisis pengkhotbah dan krisis khotbah pada zaman sekarang. Para pengkhotbah masa lampau sangat bertanggung jawab terhadap isi khotbahnya. Mereka mengadakan penelitian yang mati-matian, eksposisi Alkitab yang begitu hebat. Tapi pengkhotbah sekarang banyak yang meninggalkan Alkitab dan lebih condong seperti para motivator modern, motivator sekuler, tapi tidak lagi menggali isi Alkitab dengan benar. Dan saya menutup kelas itu dengan doa bersama. Tolong berdoa. Siapa pengkhotbah yang saudara kenal bagus, doakanlah. Kita bikin persetujuan doa. Doakanlah supaya pengkhotbah itu makin setia kepada firman dan memberitakan firman dengan tanggung jawab. Tapi berdoa jugalah supaya Tuhan membangkitkan pengkhotbah untuk zaman ini. Pada zaman-zaman sebelumnya ada pengkhotbah seperti John Wesley, ada pengkhotbah sebagai Dwight Lyman Moody, ada pengkhotbah seperti Charles Haddon Spurgeon, ada Alexander McLaren, ada Henry yang sering saya kutip, ada John Gill. Tapi berapa banyak pengkhotbah hebat yang dihasilkan abad 20? Itulah sebabnya pendeta Stephen Tong berkata abad 20 adalah abad yang bodoh. Semua penelitian ilmu pengetahuan, para ilmuwan, para filsuf, para teolog, para pengkhotbah dilahirkan dari abad-abad sebelumnya. Tapi abad 20 tidak menghasilkan suatu pengaruh yang bisa melampaui pengaruh abad-abad sebelumnya. Itulah sebabnya abad ini adalah abad yang bodoh, kata Stephen Tong. Pernahkah saudara berdoa kalau pendeta khotbah jelek mengomel? Tapi pernahkah berdoa supaya Tuhan membangkitkan pengkhotbah yang baik, supaya gereja bisa sehat, supaya pemberitaan Injil, supaya firman Tuhan ditegakkan? Jangan berdoa secara egois hanya untuk dirimu sendiri. Ingat,
Di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan bukan hanya ada aku, tapi kami. Di dalam kami ada aku, di dalam kami ada engkau, di dalam kami ada dia, di dalam kami ada mereka. Maka berdoalah untuk aku, berdoalah untuk engkau, berdoalah untuk dia, berdoalah untuk mereka. Kenapa ini penting? Nats pembimbing kita tadi, Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata padamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di sorga. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, itu berarti ada persekutuan. Dan bayangkan bahwa kita mengacu kepada doa kami, doa Bapa kami, bukan hanya dua, tapi banyak saudara. Karena itu, berilah tempat di hatimu, berilah tempat dalam doamu untuk saudara-saudara, anak-anak dari Bapakmu juga. Saya akhiri khotbah ini dengan kutipan dari John Dummelow. John Dummelow berkata, orang Kristen diajarkan untuk berdoa Bapa kami, bukan Bapakku, karena mereka bersaudara. Dan tidak boleh dengan egois berdoa untuk diri mereka sendiri tanpa berdoa untuk orang lain. Setiap kali mereka menggunakan doa ini, mereka diingatkan bahwa mereka bersaudara, suatu komunitas, sebuah gereja yang kudus, sebuah keluarga di mana para anggotanya saling bertanggung jawab atas kesejahteraan satu sama lain, dan tidak boleh berkata seperti Kain, apakah aku penjaga adikku? Ini juga meskipun dengan cara yang lebih rendah merupakan prinsip di dalam Yudaisme. Para rabi berkata, dia yang berdoa harus selalu ketika berdoa untuk bergabung dengan gereja, yaitu untuk mengatakan kami dan bukan aku. Berilah tempat di hatimu dan di doamu untuk saudara-saudaramu, anak dari satu Bapa. Tuhan berkati kita. Amin. Saya beri kesempatan kepada kita untuk tunduk berdoa. Lebih penting adalah berdoalah. Kalau saudara melihat sesama orang Kristen sebagai musuh, saingan, yang tidak mempunyai hubungan dengan kamu, hari ini kamu harus sadar. Asal mereka percaya Yesus, asal mereka menerima dasar-dasar kekristenan, mereka adalah saudaramu di dalam Tuhan. Tidak peduli perbedaan macam apa, tidak peduli dari gereja mana, tidak peduli dari aliran manapun, mereka saudara. Mintalah kepada Tuhan supaya hatimu tidak egois, supaya hatimu tidak dikuasai, atau kamu tidak memonopoli Allah untuk dirimu sendiri. Kesempatan diberi untuk masing-masing berdoa. Tuhan, ini kami. Kami mengaku Tuhan, bahwa kami seringkali egois dalam doa-doa kami. Kami lebih mementingkan kepentingan kami, kebutuhan kami daripada orang lain. Hari ini kami bersyukur di balik kata kami, Tuhan mengajar kami membuang semua egoisme kami dalam doa. Tuhan juga mengajar kami betapa pentingnya persaudaraan Kristen. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dari hari lepas hari, terutama dalam doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.